Selamat datang kembali di sesi kita kali ini. Kita akan coba bedah bagian awal dari buku Key Management Ratios Master. Ini karya Ciaran Walsh. Sumber yang kita pegang ini fokusnya ke latar belakang sama gagasan utamanya ya, khususnya dari bagian pendahuluannya. Nah, banyak manajer kan sering merasa, pusingnya banyak banget data finansial, rumit lagi. Jadi tujuan kita sekarang itu mau coba pahami gimana buku ini kasih pendekatan yang beda gitu. Biar kita bisa ngerti rasio kunci tanpa harus jadi akuntan dulu. Kita gali filosofi dasarnya lah. Mari kita mulai aja. Menurut Anda nih, apa sih gagasan yang paling menonjol dari pendekatan Ciaran Walsh ini? Yang paling kelihatan ya, itu penekanannya soal keuangan sebagai bahasa bisnis yang universal gitu. Si Walsh ini kan dia punya pengalaman industri lama, latar belakangnya ekonomi, akuntansi juga. Dia bilang, angka itu cuma pantulan aja Pantulan dari apa yang benar-benar terjadi di lapangan, realitas operasionalnya. Nah, itu yang harus dikelola, bukan cuma mainin angkanya aja. Menarik. Nah, dari situ dia kan punya semacam aturan emas ya, yang katanya penting banget. Itu intinya apa sih? Intinya tuh sebenarnya simpel tapi fundamental banget. Setiap setiap modal yang dipakai bisnis itu kan nggak gratis. Ada biaya sewanya. Biaya sewa maksudnya biaya modal gitu ya? Betul, biaya modal. Entah itu bunga pinjaman atau ya harapan return dari investor. Jadi bisnis itu wajib hukumnya menghasilkan imbal hasil, return, yang minimal nutupin biaya modal tadi. Walsh nekenin banget bisnis yang konsisten bisa bayar harga pasar modal ini, ya biasanya langgeng sukses. Kalau nggak bisa? Nah, kalau gagal nutupin itu, ya cepet atau lambat pasti ada masalah serius. Biarpun penjualannya kelihatan bagus. Gitu, ini penting banget buat Anda pahami, karena ini nyawanya keberlanjutan bisnis. Oke. Jadi intinya kemampuan menghasilkan return di atas biaya modal. Krusial banget. Tapi gimana buku ini bantu manajer, apalagi yang mungkin nggak terlalu suka angka gitu, buat paham dan nerapin ini? Nah, ini dia uniknya. Buku ini tuh desainnya beda. Bukan kayak buku teks akuntansi yang kering banget itu. Terus kayak gimana? Lebih mirip kayak transkrip kuliah gitu. Ada rangkaiannya, terus banyak banget visualnya. Tujuannya jelas, biar manajer bisa nyerap info penting cepat. Kan dunia bisnis sekarang kompleks banget ya. Walsh juga sadar kok, dunia rasio finansial ini bisa bikin pusing. Namanya macam-macam, definisinya kadang beda-beda. Iya, saya nangkep itu. Dia kayaknya mau ngatasin frustrasi manajer yang mungkin udah, nyerah aja deh lihat angka-angka rumit gitu. Terus gimana dia nyederhanainnya, tapi esensinya nggak hilang. Dia pakai istilah pendekatan 95% benar. 95% benar, maksudnya? Maksudnya, dia sengaja nih nggak masuk terlalu dalam ke detail teknis yang jelimet. Kayak pengecualian kecil-kecil yang mungkin buat akuntan atau pengacara penting banget, tapi buat manajer umum sehari-hari kurang relevan lah. Tujuannya biar konsep intinya, misalnya hubungan profit sama kas, itu jelas. Nggak keburu bingung sama kerumitan detail. Ini bukan berarti ngasal ya, tapi prioritasnya pemahaman praktis buat manajer. Pendekatan 95% benar itu kedengarannya pragmatis ya. Tapi apa nggak ada risiko manajer jadi mengabaikan hal penting karena penyederhanaan itu? Nah buat mereka, daripada harus nguasain semua detail akuntansi, buku ini kasih kerangka lah, biar kelihatan hubungannya. Gimana keputusan harian itu ngaruh ke hasil akhir, ke kemampuan bayar sewa modal tadi. Saya jadi penasaran gimana caranya dia bikin topik yang sering dianggap kering ini jadi menarik gitu. Tadi Anda bilang formatnya kayak kuliah, ada visual. Betul. Dia bahkan bilang ini bisa jadi mengasyikkan, kayak nyusun strategi main olahraga kompetitif gitu. Dengan visual sama penyederhanaan tadi, tujuannya itu nyambungin antara return modal yang dipakai dengan kegiatan di lapangan. Produksi, pemasaran, distribusi. Jadi semua bagian bisa lihat kontribusi mereka tuh kemana. Ujung-ujungnya kan ke tujuan finansial bareng. Dapat return yang sehat di atas biaya modal. Ini mengubah cara pandang, bukan cuma angka mati, tapi mesin bisnis yang hidup. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, bagian awal buku ini tuh kayak bangun argumen dulu. Kenapa paham finansial, khususnya soal biaya modal dan return, itu penting banget buat semua manajer. Terus dia ngakuin kalau ini rumit, bikin bingung. Makanya dia nawarin jalan pintas lewat penyederhanaan yang pragmatis, 95% benar, sama pendekatan visual. Biar konsep kuncinya lebih gampang dicerna, bahkan jadi menarik. Tepat sekali.
pas banget. Ini jadi fondasi berpikirnya sebelum nanti kita mungkin bahas rasio-rasio spesifiknya. Nah, kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, penekanan soal return lawan biaya modal ini krusial banget. Ini munculin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Sejauh mana sih pertimbangan biaya modal ini, kesadaran bahwa tiap rupiah itu ada harga sewanya, udah jadi bagian dari proses ambil keputusan? Termasuk keputusan operasional atau investasi kecil sehari-hari di lingkungan kerja Anda. Udah masuk belum pertimbangan itu? Wah, itu pertanyaan yang dalam banget ya buat dipikirin lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak untuk pembahasannya hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.